Oke, selamat hari ini teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube-nya Ruben Albert Panggabean. Sebelum itu jangan lupa ya untuk like, subscribe, and share ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan beri pengalaman aja sih. 1 bulan pakai Galaxy A55 tuh gimana sih? Apa yang saya suka, apa yang saya nggak suka ya. Ini pengalaman saya ya. Gitu, jadi mungkin kalau ada yang berbeda nggak apa-apa. Aplikasi. Nah, pengalaman seorang tunanetra seperti saya pakai Galaxy A55 5G. Oke, yang dari saya nggak suka dulu ya. Satu, desain belakangnya itu dia agak ngotak ya, jadi saya pakai casing. Sebenarnya kalau misalnya ini dia tuh keren loh bahannya loh, depan belakang sudah pakai Gorilla Glass Victus Plus, sampingnya tuh pakai aluminium. Dan ini itu yang bikin HP ini jadi berat gitu, jadi kadang-kadang malas banget gitu kalau ngangkat HP pakai 2 jari, 3 jari, harus 5 jari gitu, bahkan digenggam malah karena berat banget. Nah, terus yang juga agak saya shock, ini HP nggak ada headphone jacknya ya, jadi harus beli converter. Ya jadi gitu, harus beli converter sih. Tapi sih sudah bisa terbayarkan ya oleh stereo speaker yang sangat menggelegar, tapi ngebas dia nih stereo speakernya, gak hanya sekedar stereo doang gitu. Biasanya kan bola HP murah kan kebanyakan yang stereo, ya stereo aja, tapi suaranya biasa aja. Bahkan kadang-kala speaker mono Galaxy 13 itu lebih bagus daripada speaker stereo yang HP murah gitu. Oh, ini benar-benar stereo gitu, bassnya dapat, low-nya dapat gitu. Seru nih di speakernya nih, buat multimedia, buat apa-apa seru banget speakernya, suka. Nah, terus yang ketiga dari support aplikasi ya. Support aplikasi ini gak support 32 bit lagi karena GPU-nya udah pakai Eclipse 530 yang basis AMD Radeon. Gak tau kenapa ya gak support lagi 32 bit, jadi saya nggak pakai Sobel keyboard kan kalau teman-teman perhatikan kan. Nah karena itu, karena GPU-nya udah nggak support 32 bit, sedangkan Sobel keyboard aja baru cuma ada 32 bit ARM Abi V7A, sedangkan HP saya cuma support ARM 64 V8A alias 64 bit gitu. Jadi smartphone 4 ke atas yang sudah ada modem ARM 64 nya, Eloquent juga nggak support. Jadi gitu sih, ini jarang dibahas sama kreator YouTube, nggak tahu kenapa, padahal ini poin-poin yang sangat penting. Ini ya, itu sih yang paling saya nggak suka gitu ya. Kalau keempat yang paling saya nggak suka juga waktu awal beli aja ya, cuma sekarang udah nggak. Itu HP-nya panas banget, padahal nggak saya apa-apain, toto panas gak jelas gitu, kayak apaan sih. Awalnya agak nyesel gitu, panas banget, cuma setelah update mah enggak gitu, malah standar kayak biasa. Karena di Exynos 1480 ini cooling sistemnya sudah distabilkan ya dari A54, dan layarnya pun sama kayak A13 6,6 inci ya, jadi ya nggak ada perubahan signifikan lah masalah ukuran layar lah, 6,6 inci juga. Terus fast chargingnya standar 25 watt, isinya untuk penuh tuh butuh 1 jam 20 menit ya. Kalau saya pribadi dari 0 ke 100 itu 1 jam 20 menit. Emang cepet sih ya. Mungkin Samsung menjaga biar baterai tetap awet ya, jadi 25 watt aja gitu ya. Emang kalah sayang sih sama brand-brand yang sudah ngasih 33 watt 45 watt, tapi ini malah lebih cepat daripada HP teman saya yang 33 watt yang isinya malah 1 jam 30 menit ya. Nggak tahu kenapa, paling ini 25 watt doang. Dan yang saya nggak suka satu itu tuh paket penjualannya tuh minim banget, beneran minim. Saya beli cuma dapat HP, kabel Type C to Type C sama screen protector boro-boro, dapat sama isi ejector doang. Itu sih yang saya nggak suka, paket penjualannya sangat tipis, dan selebihnya
tentu saya suka. Yang pertama yang paling saya salvok itu atau Sixaxok itu mesin modul getarnya itu loh, bukan pakai yang model-model kayak HP murah lagi gitu, udah pakai kayak HP mahal gitu. Modul getar jadi buat ngetik tuh enak banget. Aplikasi. Makanya saya ini saya aktifin mode getarnya karena getarannya halus, beda getarannya kayak getaran HP murahnya. Saya makan tiket aja. Bayangan pemberitahuan. Waktu suara aktif. Tombol. Tekan lampu suara dan getar. Ikon suara sistem. Volume. Getar panggilan basic call. Getar panggilan. KRBA tidak dicentang. Pitch top basic call dicentang tombol. Tapi kayak Tidak enggak ya. Bone chat tidak dicentang. Bone tidak dicentang. Bone chat tidak dicentang tombol. Saya tutup mikrofon saya dulu. Dicentang. Tidak dicentang. Pitch top tidak dicentang tombol. Dicentang. KRBA tidak basic call tidak dicentang. Dicentang. Suara dan getar. Beranda One UI. Dan itu yang paling saya suka sih, modul getarnya itu loh, bukan kayak HP murah lagi yang net udah net. Jadi kayak getaran tuh halus gitu. Jadi kalau kita main game tuh enak banget, apalagi kita ngetik. Pokoknya apapun yang kalau udah berbau dengan getaran, kalau udah HP ini yang nanganin, wih, udah beda kelasnya mesin getarannya itu. Apalagi dipadu dengan frame aluminium ya. Ini depan belakang kaca, frame aluminium, ditambah mesin gitu udah rasa-rasa HP iPhone udah. Ini mah gak ada ngelawan, soalnya saya kan pernah ngeraba HP iPhone, makanya getarannya kayak gitu berat tapi enak gitu. Nah ini yang terus Bluetoothnya 5.3 ya, Bluetoothnya terbaru, penyimpanannya sudah kencang, UFS 3.1. Itu penyimpanan flagship pada 2021 sampai 2023 itu masih UFS 3.1. Sekarang kan udah UFS 4.0 ya, tapi UFS 3.1 emang standar HP 5, 6, 7, 8 juta sih. Udah UFS 3.1 itu layarnya 120 Hz, gak make ya, lain saya itu Neta juga ya, gini-gini doang kayak JSON back apalah gitu, gak make 120 Hz. Terus untuk RAM plus saya matiin ya, 12 GB udah gede soalnya. Oh ya kebetulan saya pakai yang 12/256 ya. Ini emang varian tertinggi, belum ada 512 gitu. Dan yang saya salut dari HP ini masih ngasih kartu SD meskipun hybrid ya, karena HP menengah sekarang tuh nggak ada kartu SD loh. Ini yang saya salut dari HP ini nih. Satu, ada perekam layar bawaan ya, jadi saya ngerekam ini pakai perekam layar bawaan. Dan fiturnya banyak banget. Fiturnya tuh ada ini, ada apa namanya, kayak bawa suara sistem yang pernah saya demo di Galaxy A20 itu tuh di HP ini ternyata juga ada. Terus bisa ekstrak teks, tapi nggak tahu ya, saya nggak pakai dari keyboard Samsungnya. Jadi ya kita bisa foto teks terus ya di ekstrak teksnya gitu. Terus yang saya suka dari HP ini itu adalah apanya ya, baterainya awet sih, 5000 mAh bisa tahan sampai seharian ya, karena awal memang boros tuh ya, karena panas itu kan, faktor panas. Ternyata syaratnya ya update perangkat, dan teman-teman kalau nggak pakai NFC nya matiin aja tuh, jadi biar mesin ini belakang ini nggak bekerja terus buat ingin kartu ya. Terus kalau teman-teman pakai baru aktifin ya untuk NFC nya. Terus Bluetooth dah terbaru, terus speaker dah stereo ya, bukan mono lagi, dan hasilnya suaranya seimbang ya. Bass dapat itu, bass dapat bukan di satu speaker doang, di 2 speaker malah. Biasanya kan kalau stereo tuh bass kadang-kadang cuma di speaker bawah doang, speaker atas malah cuma ya kayak asal speaker aja lah gitu, yang penting mah stereo gitu. Kalau ini enggak, emang benar-benar speaker stereonya benar-benar diracik ini. Suka saya sama HP yang harga 5 juta ke atas tuh, speaker stereonya bukan hanya sebatas asal-asal ada aja, emang benar-benar diracik stereonya. Fiturnya banyak, terus modul getar juga bisa diganti-ganti, ada 20 jenis, mana saya ada demo ini ya.
Terus ada IP67 yang bikin HP ini jadi tahan air selama 1 meter 30 menit. Direkomendasikan ini IP rating ini buat ekstra keamanan aja ya. Kalau saya mah apain nyemplungin HP kayak gitu. Jadi kalian tuh jangan mau dibodoh-bodoh sama kreator yang tidak tahu wawasan ya. Kayak misalnya ngomong HP ini bisa diajak berenang, jangan ya. Emang peruntukannya buat itu, bukan buat itu. Baik IP67, IP68 itu bukan buat itu peruntukannya, itu buat ekstra keamanan tambahan aja. Dan untuk A55 ini harus pakai casing yang tebal ya, karena ini kalau jatuh kenanya waduh. Oke lah kalau kita main HP plastiknya pakai polikarbonat gitu yang yang udah bekas goresan ya, masih aman lah, namanya juga HP murah. Jadi kalau udah kaca yang gores gimana ya, rasanya kayak apa gitu, nyesek banget pasti ya. Seperti ini pengalaman saya menggunakan A55 ya guys ya. Dan yang saya suka juga jadi dia ini sudah display fingerprint, jadi sidik jarinya udah di dalam layar nih, sidik jarinya nih di bawah tombol home. Cuma saya lagi nggak pakai tuh, sidik jarinya dari layar Super AMOLED 120 Hz 6,6 inci Full HD Plus ya. Dan ini juga bisa dukung HDR10 Plus, cuma nggak tahu ya, saya nggak pakai HDR10 Plus. Terus ada fitur yang paling saya suka di A55 sama A35 tuh seri A pertama yang memiliki Samsung Knox Fold. Jadi Samsung Knox Fold itu bukan beda dengan Samsung Knox ya. Samsung Knox Fold itu keamanannya sudah berjenis hardware untuk nyimpan sandinya ya, kayak itu terintegrasi sama lain-lain keamanan Samsung kayak Samsung Pass, folder aman atau secure folder ya. Terus pin sama sandi DP kita tuh disimpan di mana, di Knox Vault. Knox Vault itu jadi kayak ada chipset khusus, penyimpanan khusus gitu yang menyimpan data-data enkripsi kita. Jadi orang mau ngejebol apapun juga nggak bisa, karena nyimpannya bukan di software lagi ya, di hardware nyimpannya gitu teman-teman. Terus di sini ringtone juga banyak ya, bisa milih-milih. Ada bagian Galaxy seru, terus sama Tanung sama Retro. Nah, itu ya gini ya, mungkin itu saja di model saya selama saya menggunakan Galaxy A55 ya. Jika tombol. Hentikan tombol. Kasih.